Pada mulanya, benua Amerika didiami oleh bangsa Indian. Pada tahun 1492, Columbus tiba di benua Amerika. Setelah kedatangan Columbus, banyak orang-orang Spanyol dan Portugis yang datang ke Amerika. Akibatnya, Amerika bagian selatan dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Sementara Amerika Utara menjadi rebutan antara Prancis, Inggris, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar dari Amerika setelah adanya barter wilayah jajahan dengan Inggris. Belanda menyerahkan New Amsterdam kepada Inggris untuk mendapatkan Pulau Run yang terletak di Maluku. Oleh Inggris, New Amsterdam kemudian diubah namanya menjadi New York. Dengan keluarnya Belanda, maka perebutan dominasi tanah jajahan di Amerika Utara hanya menyisakan Inggris dan Prancis. Kedua negara tersebut kemudian terlibat perang 7 tahun. Inggris memenangi perang itu sehingga semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Amerika berhasil direbut Inggris. Orang-orang Inggris kemudian membentuk koloni-koloni yang berjumlah 13. Umumnya para penghuni wilayah jajahan Inggris di Amerika itu adalah para imigran yang pergi karena faktor ekonomi dan faktor agama. Mereka merasa bahwa tingkat kesejahteraan tidak berkembang selama di Inggris. Ditambah kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian, Raja Inggris juga memaksakan rakyatnya untuk menganut agama Kristen Anglikan dan melarang menganut agama selain agama tersebut. Orang Inggris yang merasa bahwa kebebasan aktivitas agama mereka dibatasi memutuskan pindah ke Amerika. Ras agama mereka dibatasi, memutuskan pindah ke Amerika.
Koloni Inggris di Amerika diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels atau pemerintahan kolonial sudah mulai menjalin kontrak dengan kerajaan-kerajaan Bali tersebut. Orang-orang Bali juga dijadikan sebagai tentara pemerintah Hindia Belanda. Namun perkembangannya pemerintahan Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruhnya di Bali ini. Oleh karena itu Belanda itu mengirimkan dua utusan dengan misi masing-masing. Yang pertama itu adalah Gaagenberg Molian untuk misi ekonomi, dan yang kedua itu adalah Khusus Bokman yang untuk mengemban misi politik. Kemudian terjadilah perjanjian-perjanjian antara kolonial Belanda dan kerajaan-kerajaan. Akhirnya dicampurlah sebuah perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda, antara lain itu dengan Raja Bandung, Raja Karangasem, Raja Buleleng, Raja Kelungkung, dan Raja Tabanan. Adapun perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali tersebut, terutama itu seputar hukum tahun. Kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal itu bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris
yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Peraturan tersebut tentu mendapat perlawanan dari para koloni karena bersifat monopoli dan bertolak belakang dengan prinsip kebebasan dalam perdagangan. Tahun 1763, Inggris baru saja memenangi perang melawan Prancis. Meskipun memenangi peperangan tersebut, Inggris juga mendapat dampak buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan. Untuk menutup kas yang merugi, Inggris memberlakukan beberapa peraturan untuk menarik pajak dari koloni Inggris di Amerika. Beberapa pajak yang diterapkan pemerintah Inggris sebagai berikut. Rakyat Amerika menolak semua bentuk pajak yang sewenang-wenang dan melanggar hak kebebasan koloni di Amerika. Mereka menyerukan tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan, atau no taxation without representation. Mereka memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak untuk Inggris, namun mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Inggris memonopoli perdagangan teh ke seluruh wilayah koloninya, termasuk koloni Amerika. Penduduk koloni diwajibkan membeli teh yang diekspor dari Inggris. Pada tanggal 16 Desember 1773, kekecewaan dan penolakan rakyat Amerika ditumpahkan pada 3 kapal Inggris bermuatan teh yang sedang berlabuh di Boston. Dengan menyamar sebagai suku Indian Mohawks, kaum kolonis kemudian menceburkan teh tersebut hingga pelabuhan kota Boston dipenuhi dengan teh. Peristiwa ini dikenal dengan istilah The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party juga merupakan sebab khusus terjadinya revolusi Amerika. Kerajaan Inggris marah besar dan mengeluarkan kebijakan bernama Intolerable Acts pada 1774 yang berbijakan terakhir. Kita tahu bahwa Inggris berniat mendatangkan tentaranya ke Amerika. Inggris benar-benar mengirimkan tentaranya ke Amerika. Ketegangan pun semakin memuncak dan akhirnya pecahlah pertempuran Lexington, Boston, Bunker Hill, dan Saratoga antara tentara Inggris dengan penduduk koloni yang berlangsung sepanjang 1775 hingga 1777. Pada perkembangannya, pasukan koloni Amerika mendapatkan bantuan dari Prancis dan Belanda. Pasukan koloni yang dipimpin oleh George Washington mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran terakhir di Saratoga. Di samping perjuangan fisik,
Amerika menerapkan taktik diplomasi dengan mengirimkan Benjamin Franklin ke negara-negara Eropa. Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapat dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense atau akal sehat. Tulisan tersebut berisi gagasan kemerdekaan. Pendapat Paine itu menyadarkan koloni Amerika untuk mengubah tujuan perjuangan mereka dari hanya menentang kebijakan Inggris menjadi keinginan untuk merdeka. Selanjutnya diadakan kongres di Philadelphia yang dihadiri oleh wakil-wakil ke-13 koloni. Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson. Tanggal ditandatanganinya deklarasi tersebut yaitu 4 Juli 1776 dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika. Dalam perjanjian Paris pada tahun 1783, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi penting bagi umat manusia. Revolusi ini merupakan perjuangan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengaruh revolusi Amerika meliputi hal-hal sebagai berikut. Revolusi Amerika menjadi momentum yang menyadarkan dunia bahwa kesewenang-wenangan yang tirani dapat dilawan dan dihancurkan. Selain itu, pengakuan hak dan kesetaraan hak juga menyadarkan masyarakat dunia bahwa semua manusia adalah sama. Tidak lupa, Revolusi Amerika ini juga turut mengilhami terjadinya revolusi Prancis yang menggulingkan kekuasaan Raja Louis ke-16.